Gua rating semua sepatu yang pernah gua pakai Jalaton minimal 30 km dalam satu waktu. By the way, terakhir gua Jalaton itu adalah Jalaton yang paling jauh kita, Jalaton series kita, yaitu dari Bandung sampai ke Surabaya. Jaraknya itu sekitar 700 km, ditempuh dalam 23 hari. Dan warga bisa tonton video Jalaton series kita, entah itu di sini ataupun di sini, nanti bakal ditampilkan. Tonton semua seriesnya dari episode 1 sampai 23 karena itu jujur gila dan pengalamannya ngeri banget sih gitu. Kita mulai dari sepatu pertama yang gua pakai buat Jalaton, yaitu Weidenmann Hinterhalt yang 0.2. Weidenmann Hinterhalt itu pakai material upper, kalau nggak salah ripstop atau jacquard, kayaknya ripstop deh. Dan dia si material uppernya ini udah water repellent, walaupun sebenarnya nggak terlalu water repellent ya. Dia juga nyerap, cuman nyerapnya ini lama banget. Jadi keburu nguap daripada keburu nempel ke kaki. Untuk jarak yang ditempuh dari sepatu Weidenmann Hinterhalt ini yang gua pakai Jalaton itu sekitar 33,24 km dalam rentang waktu sekitar 8-9 jam aja. Itu kan treknya sebenarnya nggak terlalu ekstrim ya, tapi gue sengaja nyari trek yang cukup outdoor lah, mengingat si sepatu ini kan tipikal outdoor banget gitu. Dan ketika gue pakai emang bagus banget bro, di jalanan yang lumpur, pasir, kering ataupun basah. Terus di aspal itu apalagi ini ngegrip parah. Jadi untuk outsole-nya, untuk gripnya, gue kasih rating 7,9 dari 10. Terus kalau kita ngomongin soal comfort, kenyamanan jangka panjangnya, itu kan jarak 8-9 jam, gue non-stop, berhenti cuma sebentar-sebentar doang. Ini gue kasih rating 7,1 dari 10. Alasannya kenapa? Yang pertama, bagian midsole-nya ini sebenarnya tipikal yang empuk banget. Walaupun dari luarnya ini kelihatan keras ya, kelihatan kokoh, tapi ternyata bagian dalamnya ini lembut dan empuk banget bro. Ini bikin kaki jadi cepet pegel, apalagi kalau misalkan lu ini tipe orang yang lebih banyak berdiri. Itu bakal bikin kaki, telapak kaki terutama, terus bagian tumit itu cepet banget buat lelah gitu. Walaupun bagian uppernya ini udah kasih teknologi water repellent, tapi dia itu sebenarnya bisa nyerap ketika lu rendam sepatunya. Tapi kalau misalkan dipakai buat hujan, rintik-rintik, kayak gerimis doang, itu cuman bakal ketahan di upper dan bakal keburu menguap. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu buruk untuk uppernya ini, cuman breathability-nya itu kalah karena bagian uppernya ini terlalu rapet, jadi nggak banyak udara yang keluar. Jadi untuk breathability-nya gue kasih rating 6,8 dari 10. Terus namanya juga sneaker, sepatu pada umumnya itu harus punya stability yang bagus. Stability untuk si Hinterhalt ini sebenarnya oke, tapi mengingat karakter midsole-nya ini empuk, stability heel counter-nya juga kurang, terus dari struktur di bagian sampingnya juga kurang menjaga kaki biar nggak terlalu banyak goyang. Ini tuh ketika dipakai buat jalan, apalagi ketika lu ketemu jalanan yang nggak rata, misalkan nih ketemu di aspal kan itu pasti sampingnya rada turun. Nah ketika lu berjalan di sampingnya itu akan sedikit bikin kaki itu langsung ngegeser keluar. Nah itu cukup bahaya sebenarnya. Terus untuk lace lock system yang dipakai, ini tuh sebenarnya udah pakai quick lace, cuman minusnya quick lace-nya ini dia pakai yang melar gitu. Sininya melar. Melarnya juga cukup lebay kalau menurut gua. Karena ketika lu ngasih quick lace terus pakai lace yang udah melar kayak gini, itu kaki walaupun udah dibikin ngunci, itu bakal banyak ngegeser-geser juga. Itu yang bikin lace lock sistemnya ini menurut gua kurang. Jadi untuk overall nilai dari support dan stability, itu gua kasih rating 6,5 dari 10. Jadi overall untuk Hinterhalt 02 ketika dipakai buat jalan jauh, itu sebenarnya cukup enak, tapi nggak terlalu enak kalau misalkan kalian pakainya bener-bener jauh dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Gue bisa bilang untuk Hinterhalt 02 ini masih sangat oke untuk dipakai jarak sekitar berapa ya? 20 kilo ataupun jalan kaki selama 2 jam atau 3 jam aja. Karena selebih dari itu bakal bikin kaki kalian cepat pegel, terutama breathability-nya yang kurang, kayak gitu. Sepatu kedua yang gue pakai buat Jalaton yaitu Unert Fly Racer V2 yang gue pakai dari alun-alun Bandung sampai ke alun-alun Lembang terus turun ke alun-alun Bandung lagi. Itu elevasinya cukup oke, cukup tinggi sih kalau menurut gue. Dan ketika gue pakai si Unert Fly Racer V2 ini ngebantu ketika gue mulai naik dari alun-alun Bandung sampai ke alun-alun Lembangnya. Karena si sepatunya ini tipikal sepatu yang ringan, terus breathability-nya juga cukup bagus, fleksibilitasnya juga bagus, dan si midsole-nya ini bukan midsole yang ngasih energi return berlebih. Justru ini tipe yang ngasih absorption. Jadi meredam hentakan. Ini bagus banget. Untuk jaraknya itu sekitar 36,22 km yang gua tempuh sekitar 9-10 jam.
Sayangnya si Unert Fly Racer V2 ini ketika gua pakai buat nanjak itu nggak terlalu banyak kebantu karena bagian outsole-nya ini itu cuma ada di bagian depan sama di bagian belakangnya aja. Dan bagian outsole-nya yang cuma ada di bagian depan dan belakang ini yang ngeganggu karena agak licin kalau di lantai yang basah. Bahkan di lantai yang kering pun ini sebenarnya cenderung licin, cuman kadang-kadang aja. Jadi kalau bisa ada improvement lagi Unert Fly Racer V3. Banyakin rubbernya. Poin-poinnya mungkin di sini satu, di sini satu, terus di depan dua. Jadi di tengah dua ini kosong nggak apa-apa. Karena itu penting sih untuk gripnya. Jadi gua kasih rating 7/10. Untuk kenyamanan jangka panjangnya, Unert Fly Racer V2 ini sebenarnya nyaman bro. Apalagi kalau lu makainya ini cuman sekitar berapa ya? 4-5 jam atau bahkan maksimal 6 jam. Ini masih enak banget karena dia udah breathable, terus juga ringan, terus karakter midsole-nya juga absorption. Jadi ini bakal enak banget dipakai maksimal 6 jam. Gue bisa bilang kayak gitu. Tapi dari segi stability, ini sepatu menurut gue bagus. Dia udah kasih heel counter yang cukup tebal, jadi nggak terlalu banyak bergerak. Terus karena karakter midsole-nya juga yang firm, dia ini ngasih stability yang bagus kalau menurut gue. Terus kalau kita ngomongin lock system di bagian atas, ini talinya tebal banget. Terus dia ngunci banget gitu loh. Kayak kaki lu bakal kekunci kalau misalkan lu tarik sekencang-kencangnya, tapi nggak akan bikin kaki lu sakit. Terus di bagian midsole-nya ini kayak dia kan energi absorption, meredam hentakan. Jadi nggak akan ngasih banyak energi return. Kalau misalkan kalian nyari sepatu yang bonci, ini nggak akan lo temuin di Unert Fly Racer V2 ini. Untuk kenyamanan jangka panjangnya, gue kasih rating 7,7 dari 10. Dan untuk stability dan supportnya, gue kasih rating 7/10. Terus kalau soal breathability-nya gimana bang? Soal breathability-nya ini bagus, karena mengingat Unert itu kan jago banget di bagian mesh uppernya ya. Jadi si meshnya ini bener-bener breathable. Dan breathable-nya pun bukan yang ketika lu pakai itu bikin engap di dalam, tapi dia ini ngasih sirkulasi yang bagus walaupun si lace lock-nya ini lu tarik sekencang-kencangnya. Terus bagian two-nya juga ini sebenarnya nggak bisa dibilang lebar, tapi ini tuh bisa melar. Sayangnya ketika gua pakai di kilometer berapa ya? Kayaknya sekitar 15 atau 18. Itu di bagian two guard dan two box yang mesh-nya ini lepas bro. Konstruksinya ini lepas. Mungkin karena jahitannya kurang oke atau mungkin karena terlalu banyak tekukan dan tekanan di bagian uppernya ini. Jadi cuma di bagian ininya doang sih sebenarnya yang lepas. Jadi untuk Unert Fly Racer ini overall, kalau menurut gua ini bakal lebih cocok buat lu yang suka berdiri lama karena tipe karakter midsole-nya yang firm, dia juga stabil. Terus buat lu yang suka jalan dalam jangka waktu panjang ini juga oke. Cuman kata gua maksimal sekitar 6 jam aja. Terus sepatu berikutnya yang gua pakai Jalatonnya itu Orthusic Berlin bro. Ini dipakai pas event kaki besi long walk gitu. Jaraknya itu sekitar 32,64 km. Gua pakai sekitar 7-8 jam doang. Itu nggak banyak istirahatnya dan pace-nya cukup tinggi untuk kaki besi. Untuk outsole gripnya, ini tuh walaupun partnya banyak, panelnya banyak, tapi karena karakter materialnya yang pakai tipe R, yaitu plastik dan rubber, itu jadi di medan-medan tertentu kurang ngegrip. Apalagi kalau misalkan si sepatunya ini baru pertama kali dipakai, terus langsung ketemu jalanan pasir, itu pasti tidak terlalu ngegrip, bahkan cenderung bisa kepleset sih. Tapi ketika si outsole-nya ini kayaknya udah melt gitu gara-gara kena aspal panas berjam-jam, itu gripnya makin bagus. Jadi makin panas makin bagus, makin dipakai lama makin bagus. Jadi gue kasih rating buat outsole gripnya ini 7/10 sama kayak Unert Fly Racer tadi. Terus gimana kalau kenyamanan jangka panjangnya? Sejauh 32,64 km dan pace yang cukup kencang. Sebenarnya Orthusic Berlin ini sangat ngebantu bro, karena bagian rockernya, lihat, bagian rockernya ini cukup agresif dan ketika dipakai itu rasa-rasanya sedikit kedorong lah, walaupun ini nggak ada platnya sama sekali ya, tapi karena bentuk rockernya dan karakter midsole-nya ini ngasih dorongan untuk kalian terus jalan lebih cepat. Terus karena si midsole-nya juga tebal, dia juga bukan tipe yang full cushion, nggak terlalu empuk lebay. Ini tuh ngebantu ketika ada jalanan yang nggak rata. Terus di bagian strukturnya juga ini kurang kuat kalau misalkan dibikin lebih tebal lagi di antara sambungan upper dan midsole-nya ini. Kayaknya bakal lebih bagus lagi. Jadi kerasanya ringkih aja. Walaupun ini sebenarnya ringan banget ya. Kalau ringan tapi ringkih itu kan kerasanya kayak kurang safety ya. Untuk pemakaian jangka panjang, jalan kaki, gue kasih rating
sepatu ini 7,8 per 10. Terus untuk bagian uppernya, untuk breathability-nya, ini tuh sebenarnya mirip-mirip sama si unit Fly Racer ini. Walaupun bagian mesh-nya ini lebih banyak lubang-lubangnya, tapi ternyata ketika dipakai buat jalan, itu kayak apa ya, ada sedikit udara yang terkunci di bagian dalamnya. Karena lihat deh, bagian mesh-nya ini yang terbuka nggak terlalu banyak. Lebih banyak ditutup sama blood-through-nya ini. Ini yang bikin breathability-nya ini nggak banyak keluar gitu. Ditambah kan ketika gua pakai buat jalaton itu kan harus ngunci banget ya si lace lock sistemnya. Jadi nggak banyak udara yang keluar dari lubang ini. Banyaknya cuma di bagian tuh sama di bagian sampingnya doang. Tapi sayangnya ini ditutup. Untuk rating breathability dari upper buat Ortus X Berlin ini gue kasih rating 7,3 per 10. Terus kalau kita ngomongin stability, ini bagusnya Ortus juga. Dia karakter midsole cumulus foam dari Hyperblast ini. Dia runcing di atas ini, tapi melebar di bagian bawah. Udah mah melebar, tipe karakter midsole-nya ini nggak terlalu empuk, terus bagian toe box-nya juga lebar. Ini bikin stability dari sepatunya jadi bagus banget. Walaupun di bagian heel counter-nya ini leto ya, nggak terlalu keras dan nggak banyak ngebantu kaki biar nggak ankle sprain. Tapi karena karakter midsole-nya yang lebar di bagian bawah, ini cukup ngebantu stability ketika lu jalan ataupun berdiri ataupun di tempat-tempat yang nggak rata. Terus kalau soal support-support kayak lace lock system, walaupun ini pakai tali yang tipis, tapi ini tuh talinya kuat banget bro. Terus untuk tangnya juga ini nggak nyakitin punggung kaki gitu. Walaupun ditarik sekencang-kencangnya, karena ini cukup tebel si paddingnya, ini bikin punggung kaki ini nggak sakit ketika dipakai buat jalan. Jadi untuk stability dan support, gue kasih rating 7,1 per 10. Overall, Ortus X Berlin ini bisa dipakai buat lo jalan cukup jauh dan cukup lama. Dan bisa juga dipakai buat berdiri lama. Ini Ortus X Berlin sebenarnya oke kalau misalkan bagian uppernya ini kita lubangin lebih banyak. Jadi panel-panelnya ini dibikin lebih tipis dan mesh-nya lebih banyak kebuka. Jadi breathability-nya bakal lebih bagus lagi. Untuk midsole-nya ini udah bagus banget, cumulus foam. Emang dari seri Hyperblast itu nggak pernah salah sih. Terus sepatu berikutnya yang gue pakai yaitu Brodo Arte Slip-On. Jadi sebenarnya eksperimen, gue pengen nyobain gitu si Brodo Arte Slip-On ini kan nggak pakai lace system sama sekali. Apakah nyaman dipakai buat jarak jauh? Jarak ketika gue pakai si Brodo Arte Slip-On ini 30,29 km. Padahal target awalnya itu gue pengen sampai 40 km-an. Jadi di 2/3 jalan itu udah mulai kerasa pegel karena nggak ada lace system sama sekali. Jadi kaki itu kayak terlalu leluasa untuk bergerak. Apalagi ketika jalaton itu pace-nya cukup kencang, nggak bisa dibikin lambat karena semakin lama dipakai semakin pegel juga kaki dan semakin capek kitanya begitu. Tapi untungnya di bagian outsole dari Brodo Arte Slip-On ini dia bagus banget karena dia udah full rubber. Udah mah full rubber, patternnya juga bagus. Ini tuh patternnya cocok banget buat jalanan aspal, bahkan sampai ke lantai licin atau sampai ke trotoar, terus kayak jalan-jalanan pasir ataupun berbatu. Ini tuh bagus banget bro. Dia mah udah full rubber dan kayaknya ini bahannya emang full rubber deh, nggak ada tambahan-tambahan plastik. Jadi ngegripnya ini bagus banget, entah itu di teknik yang kering ataupun yang basah. Jadi untuk si outsole gripnya ini gue kasih rating 7,6 dari 10. Tapi gimana kalau soal comfortable long distance-nya? Kenyamanan jangka panjangnya itu yang tadi gue bilang. Karena uppernya ini nggak ada lace systemnya, ini jadi bikin kaki itu kayak gampang maju, gampang mundur, dan itu bakal bikin kaki kalian cepet capek. Terutama di bagian tumit dan bagian telapak kakinya. Apalagi kalau kalian pakai sepatu ini buat lari, kayaknya nggak akan cocok deh, jujur. Kecuali kalau larinya cuma tipis-tipis sekitar 10 meter atau 50 meter gitu. Tapi kalau dipakai sejauh 1 km kayaknya bakal bikin kaki sakit banget. Jadi kayak capek aja gitu di kakinya. Tapi untuk stability kayak heel counternya ini tuh udah bagus-bagus banget. Karena dia udah pakai teknologi Smart Slip. Jadi di bagian sininya itu bener-bener kaku. Heel counternya bakal bener-bener kejaga. Cuman bagian ininya nggak ada lace systemnya aja. Terus di bagian midsole-nya karena karakternya ini juga cushion, ini tuh kayak cepet pegel di bagian tumit kalau misalkan dipakai buat berdiri. Tapi kalau misalkan dipakai buat jalan, karena si rockernya ini nggak terlalu agresif, ini tuh bagus dipakai buat jalan. Jadi balik lagi karena ini konsepnya buat eksperimen gue jalaton, jadi ratingnya ini bakal sedikit turun. Untuk comfortable long distance-nya itu gue kasih rating 6,4 dari 10. Terus untuk breathability-nya, karena si bahan upper-nya ini udah pakai knit,
terus dia juga melar banget, ini tuh bakal bisa mengakomodir orang yang kakinya lebar. Walaupun biasanya kalian pakai size 43 dengan panjang 27 cm, bakal tetap oke ketika lu pakai Brodo di size 42 dengan panjang 27 cm. Jadi karena si bagian uppernya ini melar, dia bisa mengakomodir orang yang kakinya lebar. Untuk breathability-nya ketika gua pakai Jalaton ini bagus banget. Kaki gua yang pakai kaos kaki ini nggak kerasa gerah dan nggak basah sama sekali. Terus karena nggak ada lace lock sistemnya juga, jadi bagian sininya itu sering kebuka, jadi banyak udara yang keluar, udara pengap di bagian dalam itu lebih banyak keluar. Selain dari bagian uppernya juga bagian dari lubang-lubangnya ini. Jadi untuk breathability-nya gue kasih rating 7,9 dari 10. Tapi untuk stability dan support, ini yang menjadi minus paling kerasa. Karena selain nggak ada lace lock system, strukturnya juga kurang banyak. Jadi kaki ini kurang safety karena dia cuma nambahin latex di bagian toe guard-nya aja. Di bagian depannya aja, sedangkan bagian atas, bagian samping ini nggak ada tambahan struktur, entah itu dari dalam ataupun dari luarnya. Jadi kayak kurang safety aja kalau misalkan dipakai buat kegiatan yang cukup ekstrim, atau misalkan dipakai buat orang-orang yang lebih banyak berlari, kegiatan yang wadidaw gitu. Ini kurang cocok sih. Jadi dengan berat hati gue harus kasih rating 6/10 untuk support dan stability dari si sepatu ini. Overall untuk si Brodo Arte Slip-on ini sebenarnya lebih cocok kalau lo pakai buat kegiatan indoor yang mungkin lantainya ini sering basah ataupun licin. Ini bakal bagus banget karena gripnya sangat-sangat bagus. Terus buat kalian yang kakinya gampang banget gerah, ini tuh sangat-sangat breathable sih bisa gue bilang. Tanpa kaos kaki pun sebenarnya tidak akan berkeringat, apalagi buat kegiatan di indoor. Dan sepatu terakhir sebelum gue pakai Jalaton series yang ini, itu adalah On Cloud Surfer Next. Si Surfer Next ini walaupun brand luar dan punya teknologi bolong-bolong ini, dengan jarak 43,62 km, jalanannya itu kalau nggak salah gue dari Ciwidey turun ke Bandung, itu lebih banyak turunannya dibandingkan tanjakannya. Untuk karakter midsole yang bolong-bolong terus firm kayak gini, ternyata tidak lebih bagus dibandingkan karakter midsole yang full kayak gini dan cushion. Kayaknya gara-gara ekspektasi gue tinggi kali ya sama brand luar, apalagi On yang lagi hype banget. Ternyata On Cloud Surfer Next ini nggak cocok ketika dipakai buat Jalaton. Untuk outsole gripnya ini gue akuin jempol sih, karena ya dia udah pakai teknologi rubber yang berbeda lah dibandingkan rubber-rubber yang dipakai sama brand lokal kita. Swiss Engineering bro, gila. Dia juga udah pakai teknologi Cloud Tech Pace yang pattern-patternnya ini sangat ngegrip, apalagi ketika di medan-medan yang basah. Contohnya kayak aspal yang basah, jalanan yang basah, trotoar. Jadi itu bakal ngegrip banget ketika di medan yang basah. Tapi gimana kalau medannya kering kayak aspal yang panas ataupun pasir? Ini juga masih bagus karena patternnya ini ada lubang-lubang yang dalamnya ini. Jadi dia nggak akan tumpuk di satu titik doang. Dia bakal masuk ke dalam-dalamnya, terus akhirnya bikin si rubbernya ini bisa ngegrip langsung ke medan aslinya. Ini untuk outsole bagus banget sih si On Cloud ini. Terus dia juga walaupun nggak tebel, tapi dia durability-nya kuat banget bro. Ini udah dipakai berapa ratus kilometer. Belum ada pattern-pattern yang kerasa botak. Jadi untuk rating outsole gripnya ini gue kasih rating 8/10, lebih bagus dari semua rating outsole grip yang pernah gue pakai di Jalaton ini. Tapi gimana soal kenyamanan jarak jauhnya tuh? Karakter midsole yang berlubang-lubang terus firm kayak gini itu sebenarnya nggak cocok buat orang yang, mohon maaf, berat badan berlebih, karena bakal langsung kempes. Terus karena si lubangnya juga menghadap ke depan, nggak bakal ngasih energi return yang cukup buat kaki kalian ngerasa kalau sepatu ini tuh empuk. Malah jatuhnya kayak ketika lu pakai bisa langsung kempes gitu. Jadi midsole kayak gini tuh sebenarnya kurang oke kalau misalkan dipakai buat orang yang berat badan berlebih. Jadi untuk kenyamanan jangka panjangnya sebenarnya nggak terlalu buruk ratingnya. Gue kasih rating 7/10 karena dia nggak terlalu nyakitin kaki banget lah. Terus untuk breathability-nya ini tuh nggak bagus-bagus banget. Untuk strukturnya ini udah sangat bagus, tapi untuk breathability-nya kalau menurut gue kurang. Dia udah pakai engineering mesh. Walaupun ini nggak terlalu tebel, tapi dia itu kayak kurang untuk ngasih udara yang panas di dalam kaki ini untuk keluar. Karena dia di bagian liningnya, walaupun tipis innernya, tapi kayak nggak banyak ruang, nggak banyak lubang-lubangnya gitu loh. Jadi itu yang ngeganggu dari sirkulasi udara di sepatu ini. Untuk breathability gue kasih rating 7,2/10. Untuk stability dan support sebenarnya ini udah bagus banget. Karena dia di bagian tengahnya ini sengaja dibikin lubang, dibikin semacam parit. Masa bilangnya parit? Intinya lubang gitu lah. Jadi si kaki, tumit gini, ini bakal mendelep, bakal tenggelam ke dalam. Jadi kaki ini bakal lebih stabil.
Terus dia punya heel counter yang cukup tebel, jadi nggak terlalu goyang banget. Lace lock sistemnya bagus banget, terus bagian tangnya juga udah pakai gaset tang, terus dia juga cukup tebel si paddingnya. Terus lining-liningnya juga ini ngebantu banget kaki biar nggak terlalu lecet. Cuman minusnya di sini doang nih. Ini nih di bagian heel tab, heel pad, bagian heelnya ini terlalu tinggi sih kalau menurut gua. Jadi ketika dipakai buat turunan, ini bakal langsung nabrak ke tumit, bakal langsung nabrak ke kaki. Jadi kalau kaki kalian nggak pakai kaos kaki terus jalanannya kebetulan lebih banyak turunan, kemungkinan bakal lecet sih. Jadi untuk stability dan support gue kasih rating 7,7/10. Overall untuk OnCloud Surfer Next ini gue bisa bilang oke, kalau misalkan kalian pakai buat kegiatan yang nggak terlalu jauh, nggak terlalu lama, buat dipakai buat berdiri ataupun buat jalan yang cukup panjang, sebenarnya aman-aman aja. Mungkin sekitar 3-4 jam. Untuk kegiatan indoor outdoor ini bagus, untuk breathability-nya juga bagus lah untuk kegiatan indoor yang ada AC-nya. Dan kita masuk ke sepatu terakhir yang kita pakai selama Jalaton Series, yaitu Ardiles Block Beat. Gila, ini dipakai 700 km selama 23 hari dalam kondisi kering maupun basah, panas-panasan. Untuk jaraknya 700 km sekian, 713 atau 720 gue lupa, selama 23 hari. Untuk jarak hariannya itu sekitar 30-40 kilo dengan waktu sekitar 7-8 jam. Yang perlu gue highlight pertama adalah bagian outsole-nya. Ini sayangnya bukan sepatu yang gue pakai buat Jalaton kemarin ya. Dia dipakai selama Jalaton Series 700 km 23 hari dengan trek yang sangat banyak medan yang berbeda-beda. Outsole-nya ini gak sampai tembus ke bagian midsole. Walaupun tembus cuman sedikit. Jadi si pull ininya itu, pull outsole-nya ini tebel banget, ngegripnya juga bagus banget. Cuman minusnya ini estetikanya aja sih. Maksudnya estetika kan referensi lah. Tapi kalau soal kualitas ini bagus banget untuk daily beater buat kegiatan jarak jauh ataupun buat disiksa. Jadi untuk outsole gripnya ini gua kasih rating 7,5 dari 10. Walaupun tidak lebih bagus dari OnCloud Running ya. Untuk kenyamanan jangka panjang, karena ini satu-satunya yang dipakai selama 700 km 23 hari. Jadi untuk kenyamanannya sebenarnya agak berbeda dibandingkan sepatu-sepatu lainnya yang dipakai cuman satu hari dalam satu sesi selama 30-40 kilo. Sepatu ini tuh sebenarnya nyaman-nyaman aja ketika lo pakai buat daily beater. Cuman minusnya karena uppernya ini tebel, terus ada struktur outsole yang sampai ke bagian tekukan kaki depan. Ini bakal sedikit ngeganggu, jadi pergerakan kaki flexibility-nya ini bakal sedikit keganggu, terus bakal sedikit sakit di kulit kalian karena rada kejepit gitu loh. Terus untuk bagian midsole-nya ini tuh tipe yang firm, tapi ketika udah dipakai lama dia ngasih midsole yang karakternya ini energy return. Cukup aneh sebenarnya. Tapi pas gue pakai sekitar 400-500 km, si midsole-nya ini udah bener-bener berhenti ngasih cushion. Jadi kayak udah langsung habis aja gitu. Mungkin karena ini ya, udah terlalu jauh dipakai kayaknya. Dan dalam satu waktu. Jadi midsole-nya ini nggak ada kesempatan untuk balik lagi ke kondisi semulanya. Tapi kalau untuk kegiatan daily beater, karakter midsole ini sebenarnya cocok banget dan bagus untuk kalian yang berat badannya berlebih, balik lagi. Dan ini bakal nyaman ketika dipakai buat berdiri lama. Untuk rating dari kenyamanan jarak jauhnya ini gua kasih rating 7,2/10. Terus untuk breathability-nya ini sayang banget jujur. Karena si upper-nya ini tebel banget. Mesh paling luarnya aja ini udah tebel banget. Terus ditambah sama innernya ini tebel banget. Terus udah ditambah sama two guard-nya ini yang pakai suede dan tebel. Ini bikin breathability-nya makin berkurang lagi. Terus dari tangnya juga ini udah tebel banget. Paddingnya lebih tebel dibandingkan semua yang ada di sini. Ini tebel banget. Terus ketika gua pakai Jalaton itu kan lace sistemnya harus kencang banget. Nah itu bikin udara nggak banyak keluar dari sini. Di sini ketahan sama upper yang tebel. Jadilah sepatu saya cepat panas. Jadi untuk rating breathability Block Beat ini gua kasih rating 6,9/10. Tapi kalau bisa nih, misalkan uppernya ini bakal dirubah sedikit, lebih baik uppernya dibikin tipis di bagian toe box-nya ini. Terus bagian ininya, outsole-nya ini dibikin maju lagi. Jadi jangan terlalu mepet ke tekukan kaki, karena itu bikin pegel. Kalau misalkan breathability-nya lebih bagus, terus si outsole rubbernya ini bisa dibikin maju lagi, kayaknya bakal lebih nyaman dan ratingnya bakal lebih tinggi lagi. Untuk stability dan supportnya ini sebenarnya bagus. Dia karakter midsole-nya firm, terus dia stabil juga, bagian toe box-nya lebar, instep-nya juga tinggi,
Terus lock sistemnya juga bagus banget, terus heel counternya juga tebel, dan di bagian ini, bagian leaning collarnya ini nggak nyakitin kaki sama sekali. Terus bagian ini heel padnya, ini tuh ngunci di tumit kalian. Jadi nggak bakal banyak tumit kalian ini keluar dari sepatu, bahkan geser sedikit pun nggak. Kalau misalkan lace locknya ini dibikin kenceng, ini bakal langsung nge-grip banget dan kaki kalian bakal sangat-sangat kejaga gitu. Cuman yang minusnya itu doang, panas. Jadi untuk stability dan supportnya ini gue kasih rating 7,7 dari 10. Oke, overall Blockbeat ini bisa dipakai buat kegiatan outdoor. Emang ini outdoor style banget sih. Tapi outdoor stylenya ini bukan cuma style, tapi ini bener-bener bisa dipakai buat outdoor. Minusnya cuma panas, kalau dipakai buat berdiri dan jalan lama, bisa lah sekitar 4-5 jam sehari non-stop tanpa berhenti. Cuman kalau kalian jago nahan panasnya sih bakal bisa lebih lama lagi. Untuk support sistemnya bagus banget, untuk sole gripnya juga sangat-sangat bagus. Cuman kayaknya Brodo Arte jangan dipakai buat jalaton jarak jauh. Gitu aja sih guys untuk sepatu-sepatu yang gue pakai selama jalaton ini. Kira-kira di konten jalaton selanjutnya gue harus pakai sepatu apa lagi, bisa langsung drop aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan warga punya request gue harus jalan di rute yang kayak gimana, bisa komen aja ataupun DM kita, ataupun coba ngobrol-ngobrol di grup WhatsApp Ormas Supolis. Oke, gitu aja. Gue Oki pamit undur diri. Adios.